Salam Indonesia. Refleksi Explore Indonesia tahun 2025. Tak terasa kita kembali berdiri di sebuah ambang batas. Di belakang kita tahun yang penuh gejolak. Di depan kita lembaran baru yang belum memilih akan menjadi apa. Tahun ini bangsa kita genap berusia 80 tahun. Usia yang seharusnya telah cukup untuk mengenal jati diri bangsa. Cukup untuk memahami luka. Cukup untuk belajar dari kesalahan. Cukup untuk berdiri tegak tanpa harus terus saling menyalahkan. Namun, yang tertinggal dari tahun 2025 bukan sekedar perayaan. Ia adalah sebuah paradoks yang menggantung di langit kesadaran kita. Di satu sisi, kita disuguhi angka-angka pertumbuhan yang positif. Grafik yang terlihat menanjak, statistik yang tampak sangat meyakinkan. Namun di sisi lain, jutaan manusia kehilangan pekerjaan. Angka kebutuhan hidup semakin tinggi. Bumi pertiwi terluka. Bencana alam merenggut sekian banyak nyawa di berbagai penjuru negeri. Di titik inilah kita harus jujur pada diri sendiri, apa arti pertumbuhan jika yang tumbuh hanyalah angka, bukan manusianya? Apa arti kemajuan jika yang bergerak hanya modal, bukan keadilan? Refleksi sejati bukanlah menoleh ke belakang sekedar untuk mengenang. Ia adalah keberanian untuk melihat ke dalam. Ke lubuk terdalam kesadaran kita sebagai manusia Indonesia dan sebagai sebuah bangsa. Dan di sana kita akan menemukan satu akar yang sama di banyak persoalan. Nafsu yang berlebih, nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk memiliki, nafsu untuk menang meski harus dengan cara menginjak yang lemah. Dalam politik, nafsu berlebih mengikis etika, mengubah jabatan menjadi komoditas, mengubah janji menjadi alat transaksi. Dalam ekonomi, nafsu berlebih melahirkan pertumbuhan yang tidak inklusif, yang hanya memuja modal, namun melupakan sisi kemanusiaan. Dalam pembangunan, nafsu berlebih mengorbankan hutan, air, udara, dan tanah yang mestinya kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Namun, di tengah manifestasi nafsu berlebih yang begitu masif, sebuah cahaya perlahan muncul dari bawah. Kita menyaksikan aksi-aksi demonstrasi, suara-suara menolak diam, tuntutan akan keadilan, dan penolakan atas ketidakadilan. Dari jalanan, dari kampus, dari ruang digital, rakyat menunjukkan satu hal yang paling penting. Kesadaran masih hidup. Dan kesadaran publik itu adalah modal terbesar bangsa Indonesia. Ia adalah tanda bahwa kita belum mati rasa. Belum sepenuhnya tunduk pada logika kekuasaan. Justru dalam tekanan, jiwa bangsa ini sedang ditempa kembali.
Kini kita sampai pada sebuah persimpangan makna. Sudah waktunya mengubah paradigma. Sudah waktunya berani berkata, angka bukanlah tujuan utama. Angka hanyalah alat ukur semata. Memanusiakan manusia adalah tujuan. Mengindonesiakan orang Indonesia adalah visi, dan keadilan adalah orientasi. Percuma pertumbuhan tinggi jika pengangguran meningkat. Percuma pembangunan megah jika rakyat kehilangan rumah. Percuma kemerdekaan dirayakan jika banyak yang masih terjerat oleh ketidakadilan. Di usia ke-80 kemerdekaan bangsa ini, kita akhirnya sampai pada sebuah kesadaran yang lebih dalam. Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajah. Kemerdekaan sejati adalah terbebas dari nafsu yang berlebih. Bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari keinginan untuk saling menindas. Di titik ini kita dipanggil untuk kembali pada nilai-nilai yang dulu menjadi fondasi berdirinya bangsa. Gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Yang bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai kompas hidup menuju arah yang lebih baik. Ekonomi ke depan haruslah ekonomi yang berkeadilan, yang memuliakan setiap para pekerja, yang melindungi setiap yang rentan, yang menganggap manusia bukan sebagai beban, melainkan sebagai aset peradaban bangsa. Namun, krisis yang kita hadapi bukan hanya ekonomi. Krisis ini meluas ke relung kepercayaan, kebocoran data, korupsi yang merebak di mana-mana, hukum yang kadang terlihat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua itu adalah luka di tubuh sosial kita, dan luka yang seolah membusuk. Tetapi luka yang kita sadari selalu dapat disembuhkan. Karena sesungguhnya kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada kesempurnaan, melainkan pada keberanian untuk mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaikinya. Itulah pintu menuju kesadaran sejati. Tahun 2026 bukan sekedar tahun baru di kalender. Ia adalah kesempatan untuk menambal fondasi moral bangsa yang sempat retak. Kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih berkesadaran. Kesempatan untuk menjadi anak bangsa yang tidak lagi bergerak atas dasar nafsu berlebih, melainkan atas dasar nilai, etika, dan kemanusiaan. Kita sudah tahu masalahnya. Kita sudah melihat konsekuensinya. Kita sudah menyaksikan getaran perubahan di sepanjang tahun 2025. Kini yang tersisa hanyalah satu pertanyaan penting. Sudah siapkah kita memasuki 2026 sebagai manusia yang baru? Sebagai bangsa yang benar-benar merdeka? Bukan hanya di atas kertas, bukan hanya di dalam lagu, bukan hanya di hari peringatan, tetapi merdeka dalam cara berpikir, merdeka dalam cara memilih,
Merdeka dalam cara memimpin. Merdeka dalam cara memperlakukan sesama manusia dan alam yang menjadi rumah kita bersama. Jawaban itu tidak ada di pemerintah, tidak ada di angka-angka statistik, tidak ada di pidato-pidato. Jawaban itu hanya ada di dalam diri kita masing-masing dan waktu sedang menunggu keputusan kita. Terima kasih tahun 2025. Selamat datang tahun 2020.